Ya, sebetulnya di sini adalah saya mau membicarakan sebetulnya ada 4 hal aja, yaitu mengenai bisnis seputar pandemi. Apakah itu berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar, berpotensi melanggar undang-undang. Karena menarik dikaitkan dengan kemarin ini kan pasal imunitas dalam Undang-Undang nomor 2, nah itu enggak jelas tuh. Nomor 2 2020 yang berasal dari Perpu ya, nomor 1 2020. Yaitu pasal imunitasnya sudah dikoreksi oleh MK. Nah, jadi menarik. Jadi apakah di sini ada kerugian negara atau tidak nih? Bahwa harganya harga monopoli. Kalau pasal 33 Undang-Undang Dasar mengatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kita tahu semuanya itu, ya. Tapi pertanyaannya adalah, ya PCR ini termasuk hajat hidup orang banyak atau tidak? Jadi untuk hajat hidup orang banyak itu adalah monopoli. Itu harus diatur oleh negara. Pertama adalah cabang produksinya dikuasai oleh negara. Tidak hanya itu saja, harganya pun harus diatur oleh negara. Kalau kita tahu tarif listrik diatur oleh beberapa peraturan Kementerian SDM. Tarif BBM juga jadi dorong banyak dikendalikan oleh Kementerian SDM. Meskipun kemungkinan banyak yang sudah dilanggar-langgar gitu ya. Tarif transportasi publik juga harus ada keputusan dari Kementerian Perhubungan. Jadi itulah bahwa gunanya hajat hidup orang banyak itu bahwa pasal 33 harus dikuasai negara dan harganya pun harus diatur oleh negara. Itu adalah benchmark untuk semuanya cabang-cabang monopoli. Nah, sekarang pertanyaannya, tes PCR itu termasuk cabang produksi yang penting atau tidak bagi negara? Kan itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Penting atau tidak? Tentu aja penting. Pandemi, ya sangat penting. Dan termasuk cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak apa tidak? Saya menjawab bahwa itu menguasai karena semua masyarakat gitu kan, bahwa itu memerlukan tes PCR diwajibkan untuk hal-hal yang tertentu, terutama untuk 3T ya, bahwa itu testing, tracing dan treatment. Nah, tapi tes PCR kita dikuasai oleh swasta. Harganya tidak diatur. Terjadi satu harga. Apa artinya satu harga? Itu artinya terjadi harga kartel. Jadi ini terjadi di tes PCR ini terjadi bisnis kartel. Hampir semuanya sama. 900.000, 1 juta semuanya segitu. Itu belum diatur oleh presiden pada saat itu. Tapi semuanya sudah sama. Nah, ini sudah terindikasi dengan adanya pricing, kartel pricing. Ini juga kecuali pasal 3 Undang-Undang Dasar melanggar Undang-Undang Dasar pasal 33 juga terindikasi melanggar Undang-Undang anti monopoli. Tapi semuanya diam saja. Itu. Pertama. Nah, terus kita lihat perkembangan tes PCR itu bagaimana? Tadi Pak Fadil sudah katakan ya bahwa 900.000 sampai 1 juta itu dari awal sampai dengan Agustus 2021 sebelum Presiden minta turun. Artinya itu sekitar 1,5 tahun, itu 900.000 sampai 1 juta harga tes PCR. Kemudian pada 15 Agustus, ini saya kutip juga bahwa ada dari dimuat di Bisnis Indonesia, Presiden minta harga tes PCR turun menjadi 450.000 menjadi antara 450.000 dan 550.000. 27 Oktober kemarin, Presiden minta harga tes PCR turun lagi menjadi 275.000 sampai 300.000. Ini mempunyai implikasi besar ini. Ini kita sayangkan. Kenapa Presiden itu sampai minta gitu? Harusnya itu di belakang kabinet gitu, rapat kabinet harusnya. Ini berarti Presiden pasang badan atau mau menjadi hero, tampil di publik bahwa saya yang menurunkan harga,
semuanya adalah tidak berwenang kecuali satu, visi presiden, apa seperti itu? Karena apa? Karena presiden bisa dianggap menentukan harga monopoli. Dia yang menentukan. Jadi terjadi harga 450.000 sampai 500.000, 550.000 itu karena presiden yang menentukan. Kalau harga ini terlalu tinggi, jadi menjadi harga abnormal, dan kelihatannya juga begitu, karena 2 bulan kemudian dari 15 Agustus ke 27 Oktober diminta koreksi lagi. Artinya kan harga itu ada harga abnormal juga. Nah, presiden itu bisa dianggap menguntungkan pihak lain. Kenapa tidak dari awal, dari dalam 2 bulan itu, kenapa tidak 275.000? Kenapa harus melalui 500.000? Ini yang patut direnungkan. Kenapa? Kalau ada kerugian negara dalam hal ini, maka dampaknya akan lebih dahsyat lagi. Jadi presiden yang langsung membuat kerugian negara. Bahaya sekali gitu. Bisa membayangkan kalau presiden tidak komen untuk minta turun ya Pak? Iya, harusnya ya Menteri Kesehatan. Makanya itu harusnya adalah kalau dia minta turun sudah wajib, nggak apa-apa. Tetapi harusnya adalah di kabinet. Jangan mau tampil sebagai hero lah. Karena dia tidak mengerti bahwa implikasinya ini apa gitu. Dan pembantu-pembantunya membiarkan. Nah, di sini yang saya katakan bahwa di sini bahkan oke, saya lewati sedikit. Bahkan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbowo mengatakan permintaan Presiden Joko Widodo agar harga tes PCR turun bukan tanpa dasar. Presiden telah menghitung. Waduh, ini berarti kalau ada kesalahan semua diserahkan kepada Presiden. Ini komentar wamen ini tidak pantas untuk mendorong tanggung jawab ini kepada Presiden. Karena kan Presiden pasti mendapatkan sesuatu dari dia punya pembantu-pembantunya, mungkin menteri, mungkin apa. Mungkin ini juga dari Kementerian Kesehatan angka itu. Kenapa didorong kepada Presiden yang seolah-olah telah menghitung? Kenapa bukan kami telah membantu menghitung kepada Presiden? Ini konsep birokrasi yang benar-benar ini adalah terbalik gitu. Presiden juga mau saja digunakan untuk ajang seperti begini. Gitu. Nah, kalau kita lihat ini yang untuk yang 300.000, yang 450.000 itu juga Presiden mengatakan bahwa untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga. Yang pada saat itu 900.000 hingga 1 juta. Saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini. Saya minta agar biaya tes PCR berada di kisaran 450.000, 500.000, 550.000. Katanya melalui kanal YouTube Setpress. Ini ada di media, tapi semuanya kita tidak realize. Sebetulnya apa implikasinya ini? Implikasinya adalah Presiden mengatakan, menentukan harga kartel. Jelas ini tidak ada formula, tidak ada apa. Kalau di dalam tarif listrik ada formulanya, di dalam tarif BBM ada formulanya, di dalam tarif transportasi publik ada formulanya. Ini apa? Ini potensi sangat besar sama ini bahwa Presiden mengatakan begini bisa menyalahi undang-undang. Sebelumnya banyak pihak meminta pemerintah menurunkan harga tes PCR. Sebenarnya yang diminta adalah pemerintah, bukan Presiden. Oke, ini tadi saya sudah bahas. Bahwa di sini adalah wakil menteri mengatakan begitu, menghilangkan tanggung jawab, memberikan tanggung jawab itu kepada Presiden. Sangat disayangkan. Ia menambahkan setelah dilakukan penghitungan biaya tes PCR sekitar 300.000 merupakan angka yang mungkin masuk akal untuk dilaksanakan.
Jadi artinya bahwa dari 450.000, 550.000, yang tengahnya 500.000, menjadi 300.000 itu masuk akal. Kenapa tidak dari dulu diturunkan? Kenapa tidak waktu harus melalui 500.000? Berapa uang rakyat yang sudah disedot untuk itu? Berapa uang negara yang sudah disedot untuk itu? Sementara itu, Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia meminta pemerintah agar dapat mengatur harga reagen. Karena mereka sudah beli dulu, lalu tiba-tiba sekarang Presiden minta langsung diturunkan. Sorry. Ini kan sesuatu yang regulasinya sangat buruk. Sebetulnya kan kalau kita mau bahwa menurunkan harga, itu kan ada jenjang waktu. Oke, seminggu depan akan turun. Oke, ini begini. Ini kan bukan sesuatu yang BBM kalau kita turunkan lalu pada ngantri kan gitu kan. Masa kita mau ngantri tes PCR sih kalau harga diturunin? Nah, ini juga suatu manajemen yang sangat buruk di mana bahwa penurunan harga PCR ini langsung seketika. Rumah sakit banyak yang rugi. Karena apa? Rumah sakit belinya dari distributor, importir. Dan mereka sudah rugi, sudah beli dalam harga yang tinggi. Nah, pertanyaannya adalah, permintaan Presiden itu menurunkan harga tes PCR itu mempunyai implikasi besar. Dalam arti, apakah memang ini bagian dari visi Presiden? Menteri tidak boleh ada visi. Ini adalah visi Presiden. Apakah begitu? Apakah Presiden memang mengambil semua tanggung jawab untuk itu? Presiden menjadi penentu harga monopoli tes PCR karena dia 2 kali minta dan 2 kali terjadi. Kalau harga ini terlalu tinggi, seperti yang tadi saya katakan, Presiden dianggap menguntungkan pihak lain. Kalau harganya terlalu tinggi, dianggap menguntungkan pihak lain. Kalau ada kerugian negara, jadi dampaknya lebih dahsyat lagi. Jadi kalau ada kerugian negara, deliknya adalah bahwa ini delik korupsi masuk. Bahaya. Pernyataan Wakil Menteri Kesehatan, tadi saya sudah ikukan, apakah pertanyaannya adalah, apakah harga tes 450.000, 500.000 itu kemahalan? Apakah harga normal? Karena selang 2 bulan, harga tes PCR kemudian diminta turun lagi menjadi 275.000 sampai 300.000. Nah, kalau itu kemahalan, kita harus cari siapa diuntungkan. Untuk bilang kemahalan atau tidak kan orang harusnya tahu harga pokok pembelian dulu Kak, HPP dulu Pak. Kita kan rakyat nggak tahu HPP-nya berapa Pak. Nah, sebentar. Anda terlalu cepat. Oh iya, siap. Anda terlalu cepat. Oh iya, siap. Nah, di situ di siapa pertanyaannya siapa diuntungkan gitu. Iya, Tapi iya, saya okay. akan mendorong bahwa narasi yang apa mencari itu. Nah, sekarang apakah ada kerugian negara? Nah, itu kan semua pertanyaan-pertanyaannya. Dan juga apakah 275.000 sampai 300.000 itu adalah tidak kemahalan? Itu kan masih tanda tanya. Menurut Wakil Menteri, Presiden telah menghitung. Presiden telah menghitung bahwa ini harganya bisa dilaksanakan. Kita tidak tahu apakah tidak bisa dilaksanakan, apakah sama dengan tidak kemahalan, ataukah memang ya oke nggak apa-apa, saya masih ada untung banyak, gitu. Tetap kemahalan. Nah itu pertanyaan. Jadi penentuan harga tes PCR ini akan menjadi tanggung jawab. Nah kalau kita lihat berapa harga pokoknya, sekarang kita lihat aja di sini. Ini ada di dalam website Indian Mart sama China Manufacturing, itu ada bahwa di sini tes PCR-nya ada kurang lebih 150 rupiah per piece. Itu harganya sekitar 30.000. Kalau 150 rupiah itu 30.000 per unit. Artinya tes PCR yang tadi 96.000 atau 76.000, 75.000 itu masih masuk akal karena dia produksi sendiri. Kemungkinan.
Tapi kita di sini masih 300.000. Anggaplah masih ada transportasi. Berapa biaya transportasinya? Apakah 300.000 itu masih kemahalan? Nah, tadi Mas Hidayat, nah disinilah bahwa ini kan HPP-nya. Yang terpublikasi di website. Dan kita compare lagi, ini adalah India dan ini adalah China. Made in China. Bahwa Made in China mengatakan kurang lebih $1,8 sampai $3 per piece. Antara 26.000 sampai 43.300 per piece. Dan saya kira bahwa di sini tidak ada PPN ya. Belum ada PPN untuk alat kesehatan. Ini kan baru regennya ya Pak. Kan sebentar kan ada lab-nya itu loh Pak. Ya itulah bahwa ini kan sudah jadi satu gitu. Ini kan udah tinggal di sini karena ya kalau kita beli kan ini buat orang kan sudah bisa. Artinya mereka yang produksi yang lebih besar lab-nya segala jauh lebih murah lagi. Ini untuk konsumen udah ready bahwa kita itu siap kita pakai di rumah. Tapi saya kurang ahli, mungkin tadi siapa dari itu Naim. Ya, mungkin itu bisa dilihat kan di situ. Ya, saya cuma menyatakan aja, saya melihat dari sudut ekonominya, bahwa saya melihat bahwa ada satu PCR kit real time sudah bisa semua di sini adalah high accuracy, quick test dan sebagainya ini udah ready kalau saya lihat di sini. Di sini adalah harga pokoknya. Jadi artinya kalau kita kembali kepada sini kita lihat India bisa 96.000 ya artinya masuk akal harga itu. Harga yang sudah ready untuk kita tes. Artinya sudah masuk akal gitu. Kalau ada pertanyaannya lagi bahwa apakah begini atau begitu, ya harus diperbutuhkan tim dan disitulah saya meminta DPR, BPK, ya, polisi, jaksa, KPK untuk ngurus ini. Nah, itu tugas dia, bukan tugas Antoni Budiawan yang untuk hanya menyediakan data saja kan gitu kan. Untuk selanjutnya ya itu mereka yang harus jalankan. Nah, yang menarik adalah MK batalkan pasal kebal hukum di Perpu COVID-19. Pemerintah kini bisa digugat. Perbedaannya apa? Sebetulnya tidak banyak berbeda. Sebetulnya hanya ditambahkan tidak bisa dianggap bukan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan iktikat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu. Kalau begini, sepanjang dilakukan dengan iktikat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak ada kerugian negara. Semua harus dianggap biaya ekonomi. Sekarang kita lihat. Sepanjang perbuatan tersebut menimbulkan kerugian negara, jadi satu, iktikat baik, dilakukan dengan iktikat baik, kedua, dan melanggar peraturan perundang-undangan. Itu tiga, baru dianggap bisa sebagai korupsi. Apakah kebijakan penentuan harga tes PCR merugikan negara? Tadi kalau kita lihat ada biayanya kita sudah tahu kurang lebih. Nah, berarti dari situ kita bisa hitung apakah ada kerugian negara. Belum tentu, karena yang rugi adalah masyarakat. Bisa saja karena masyarakat yang tes PCR kan. Tapi tetap melanggar undang-undang dari anti monopoli. Nah, tapi pemerintah juga melakukan tes PCR sampai jutaan unit. Berapa harga yang dibayar oleh pemerintah? Apakah sama 900.000 sampai 1 juta? Atau ada diskonnya 500.000? Atau hanya 250.000? Atau 100.000? Saya tidak tahu. Apakah kebijakan penentuan harga tes PCR yang tadi Presiden katakan turunkan harga segini dan sebagainya dilakukan dengan iktikat baik? Kalau itu menguntungkan pihak lain dengan harga abnormal, dengan harga monopoli,
saya melihatnya bahwa itu belum tentu dilakukan dengan iktikat baik. Karena di situ ada abnormal profit yang diketahui mungkin dari awal bahwa di sini adalah terjadi abnormal profit. Apakah penentuan harga tes PCR melanggar peraturan perundang-undangan dalam norma pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 2020? Jadi pertanyaannya lagi, karena presiden yang memutuskan, apakah presiden dapat menentukan harga tes PCR menurut undang-undang? Nah, ini ahli hukum yang mencoba untuk menginterpretasikannya. Jadi tiga-tiganya ini saya sudah memberikan bahwa di sini adalah satu fakta. Bisa saja bahwa itu semuanya tidak masalah. Nah, jumlah tes COVID-19 sampai pertengahan Agustus sebelum penurunan harga yang pertama sekitar 14 juta tes. Saya nggak tahu apakah tes PCR atau termasuk antigen, tapi saya yang lihatnya adalah tes PCR dari ourworldindata.org. Asumsikan bahwa dari 900.000 sampai 1 juta itu kemahalannya 750.000. Artinya saya asumsikan bahwa biaya sampai di sini di distributor adalah sekitar 150.000 sampai 250.000. Dengan demikian, maka ada potensi kerugian negara dan masyarakat 10,5 triliun hanya dari tes PCR ini. Dengan asumsi kalkulasi triliun, dahsyat, gede banget. Hanya dengan transaksi ini. Dan saya lihat mayoritas tes PCR dilakukan atas biaya pemerintah. Kalau saya lihat dengan adanya pada saat itu 3T, testing, tracing, treatment, semuanya begitu, itu saya lihat kebanyakan dilakukan atas biaya pemerintah. Kalau begitu, berarti mayoritas 10,5 triliun itu adalah kerugian negara. Nah, untuk itu, DPR, BPK, Polisi, Jaksa, dan KPK seyogyanya melakukan audit. Audit kepada perusahaan mana saja yang impor dan berapa harga biayanya. Itu dokumen semua ada. Berapa biaya perolehan PCR kit? Apakah yang begini sudah benar atau tidak? Apakah juga ada transfer pricing? Yang melakukan eksportir itu siapa? Kalau beli dari India lalu bilangnya bahwa itu adalah dari Singapura, ya pasti ini transfer pricing. Jangan-jangan uangnya buat tax amnesty lagi itu tadi. Dikumpulin di situ tax amnesty masuk. Ya kan? Nah, berapa keuntungan yang sudah diraih oleh semua importir? Jadi kita lihat di situ, kita bisa mencurigai apakah ada transfer pricing atau tidak. Gitu. Nah, jadi peran masyarakat, kita minta Narasi Institute mengawal agar terjadi audit. Terima kasih. Terima kasih Pak Antoni.